Pemirsa, merawat wajah agar tampil menawan di layar kaca menjadi hal yang wajib bagi seluruh selebritas tanah air. Tak terkecuali dengan Cut Tari. Meski lama tak muncul di layar kaca, namun pentingnya merawat wajah menjadi suatu hal yang wajib bagi Cut Tari. Pada kesempatan itu, tim Gospo juga berkesempatan mengabadikan momen ketika Cut Tari melakukan perawatan wajah di kawasan Jakarta Selatan. Jadi secara karakter semuanya proporsional wajahnya sudah oke. Cuman mungkin yang akan dilaksanakan atau dilakukan di sini untuk tindakan mungkin memperbaiki, lebih terlihat lebih muda aja sih. Jadi tetap the best version of her-nya tetap tetap ada, jangan hilang. Dan memang kan jangan sampai merubah. Betul. Itu salah satu kelebihan dari dokter-dokter Korea. Somehow mereka ketika operasi pasien itu hasilnya natural banget. Makanya untuk muka jangan main-main gitu. Makanya aku untuk dipegang sama dokter Korea, aku mau banget. Kalau negara lain mungkin mikir. Lantas benarkah Cut Tari masih rajin melakukan perawatan meski kini jarang warawiri di layar kaca? Benarkah butuh kocek yang tak sedikit agar wajahnya tampil maksimal? Baik. Kayak urusan mata, ini gimana urusan mata nih matanya? Padahal ngantuk. Mata. Oh, saya bilang saya ngantuk. Gak lah, apa itu ngantuk? Gak ada istilah ngantuk. Jogging yuk, hujan-hujanan. Ih, rada gerimis gitu. Tapi nggak apa-apa, sekarang sudah sampai di salon. Tadi kan udah ngurusin kuku segala macam, udah makan, sekarang waktunya nyalon. Mau ngapain ya di salon? Kita lihat aja ya. Yuk. Selamat pagi. Allah, enggak. Supaya rambut kita kan suka dicat ya, suka dikasih hairspray, suka dicatok, suka segala macam. Jadi supaya rambutnya nggak kering, kita harus spa, oke? Oh enak banget. Aku sih yang enak. Selain Cut Tari, ada Mei Chan juga ternyata yang begitu peduli dengan kecantikan wajah. Bahkan Mei Chan juga melakukan operasi di beberapa titik bagian wajahnya. Bahkan baginya kecantikan wajah merupakan prioritas utama. Apalagi ia merupakan public figure yang harus selalu tampil menawan di setiap kesempatan. Ikutin sesi konsultasi, sesi acaranya, yang pasti ke depannya ikutin terus bakal ada prosesnya gimana dengan muka aku di Pride Indonesia. Hai pemirsa, tadi kita udah ikutin untuk sesi konsultasi bersama dokter dan Dita Mei Chan. Jadi dokter menyarankan untuk fat graft untuk di bagian dahi, kemudian untuk mata mungkin nanti akan ada penarikan otot, kemudian buang juga untuk kulit. Saksikan terus acara bersama Mei Chan dengan Pride Plastic Surgery, tentunya akan membuat perubahan yang signifikan kepada Dita Mei Chan. Stay tune. Ya, jadi hari ini Niar tuh sengaja datang karena ada invitation dari Pride. Nah, jadi dia itu fokus untuk nih buat cewek-cewek yang apalagi kan sekarang ini yang namanya surgery, terus treatment kecantikan itu kan bukan suatu hal yang kayak awam lagi gitu kan, kayak udah jadi suatu bagian hidup gitu dari para perempuan apalagi yang ada di Jakarta. Makanya hari ini aku datang karena excited banget. Kenapa? Karena di sini tuh dokternya didatangkan langsung dari Korea gitu. Oke, kalau Niar sih udah pasti ya kan, apalagi cewek. Terus Niar kan sekarang kan usianya udah gak muda lagi. Apalagi kalau kita yang kerjanya di depan kamera, yang namanya kecantikan itu penting banget. Hari gini kalau cewek ada yang ngomong katanya cantiknya natural, aduh itu udah bohong. Semuanya itu yes natural, pasti natural dari dokter. Jadi makanya kenapa aku aware banget, karena buat aku sekarang itu yang namanya menjaga penampilan itu penting banget sih. Tanpa rasa ragu, Mei Chan yang sudah diberi penjelasan oleh dokter kecantikan tanpa ragu-ragu lagi untuk melakukan operasi pada bagian wajahnya. Lantas apa yang membuat Mei Chan ingin mengubah wajahnya? Benarkah Mei Chan tak pede dengan wajahnya saat ini? Kalau yang namanya makanan, olahraga udah pasti kita harus jaga. Tapi tentunya kalau nggak diimbangi dengan yang namanya treatment itu nggak akan bisa sih. Jadi ya
Kalau aku budget khusus sih enggak ya kan, cuman tetap disesuaikan dengan kebutuhan, karena Niar bukan tipe orang tuh yang kayak memaksakan kayak yang apa ya istilahnya itu yang oke, aku tuh maunya kayak gini, tapi yang nggak sesuai atau nggak cocok dengan face kita atau badan kita, jadi aku nggak mau. Jadi kalau budget khusus nggak ada, tapi yang pastinya kita nggak memaksakan, jadi harus sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau too much juga nggak bagus lah ya. Jadi kalian sendiri ikut konsultasi nggak sama dokter? Sempat karena kan kapan lagi ya kan. Terus kebetulan juga ini kan nanti rencananya kan ya bakalan ada sedikit melakukan perombakan gitu kan. Nah nanti bakalan berangkat ke Korea, jadi ya kita lihat nanti lah ya. Kalau tadi sih hasil konsultasinya alhamdulillah gitu sangat memuaskan, makanya aku benar-benar excited banget. Kira-kira apa sih nanti ya kan yang bakalan terjadi nih perombakan dari wajah Niar ini kayak seperti apa gitu kan. Kamu udah tirus, udah cantik, ini apa Iya. sih Kak, mau dirombak? Rencananya sih aku pengen benerin hidung ya, sama terus kan kayaknya Niar itu mungkin karena terlalu kurus, jadi kayak kita tuh kan kalau cewek udah tahun makin tahun tuh pasti lemak segala macam itu pasti akan udah nggak simetris lah, banyak hilang lah. Jadi nanti mungkin akan nggak tahu ya, sesuai dengan konsultasi dan kebutuhan sekali lagi. Jadi nanti kalau kata sih dokternya sih bilang kayak ada beberapa bagian yang bakal ditambahkan lemak biar lebih proporsional dan lebih rendah. Berarti ini Kak berarti sudah menjalani operasi ya? Bagian yang nanti masih tes ini. Oh, jadi kalau sebelumnya itu palingan aku kalau untuk wajah cuman kayak treatment. Tapi kalau untuk hidung sebelumnya itu aku udah surgery gitu kan. Cuman kan kayak hasilnya itu kurang maksimal. Makanya begitu ngeliat penjelasan dari dokter tadi sih kayaknya ini kok kayaknya seru gitu, dan benar-benar kayak mereka profesional dan benar-benar semuanya itu apa ya? Tersusun apik, sampai translatornya juga ada, terus rumah sakitnya juga jelas, prosedurnya juga bagus. Makanya ya udah kenapa nggak dicoba sih gitu aja sih. Rencananya ini kapan nih Kak akan dilakukan surgery? Makanya ini makanya lagi ngatur-ngatur jadwal. Kalau nggak ada halangan insya Allah Januari, doain ya makanya semuanya, amin ya kan. Jika Chutari dan Mei-chan memilih untuk melakukan perawatan hingga menjalani operasi agar wajahnya kinclong, lain halnya dengan aktris serbabisa Asri Welas. Asri kini tengah menggeluti dan benar-benar tengah fokus dalam menggeluti olahraga Zumba. Saking sukanya dengan olahraga tersebut, Asri pun kini telah didapuk menjadi ambasador Zumba Indonesia. Bahkan Asri kerap hadir di setiap event besar Zumba. Salah satunya adalah ketika dirinya menghadiri acara Zumba yang dihadiri oleh 200 orang peserta. Hal ini tentu saja membuat ibu 3 orang anak ini sangat bersemangat melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga Zumba tersebut. Pemirsa MNC, selamat pagi. Katanya di dalam jiwa yang sehat, di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mensana in corpore sano, bener gak sih? Jadi makanya aku tuh udah di atas 40 tahun, tapi gimana supaya happy terus? Salah satunya olahraga. Olahraga apa yang bikin kita happy? Menurutku aku Zumba gitu. Jadi kalau aku berzumba, kayaknya kepenatanku segala macam urusan. Namanya ibu rumah tangga ya, banyak ya, ngurusin sayur, ngurusin anak-anak, ngurusin segala hal ya, apalagi profesiku lumayan banyak ya, jadi
melepas kepenatan itu aku berzumba. Seneng banget hari ini kita ada di namanya FTL yang ada di Depok ya. Nah kita berzumba, hari ini kita berzumba bersama teman-teman Zumba Lover yang ada di sekitar Depok. Hari ini kayaknya sekitar 200 ada? 200 orangan hari ini gitu. Walaupun tempatnya kecil tapi seru banget kita bisa sehat sama-sama. Jadi olahraga yang menurut aku nggak perlu dipaksa, nggak perlu effort dan happy Zumba. Karena aku menari ya, jadi Zumba itu menari tapi kita banyak sekali kardio terbuang. Jadi aku itu 86 kg. Aku diet dan berzumba sekarang jadi 55 kg gitu. Jadi menurutku target dari sehat bukan menurunkan berat badan, bukan, tapi bergerak. Nah, bergerak dari aku bergerak dari 86 kg sekarang jadi 55. Jadi kecil itu bonus. Tapi dengan kita gerak itu sehat manfaatnya gitu. Jadi itu yang aku rasain kenapa akhirnya aku senang banget berzumba. Ber-12 nih aku sekarang menjadi Zumba Ambassador untuk Indonesia bersama ada Rinada juga, ada Lisa Natalia juga. Jadi seru banget, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk bergerak. Ya bergerak tuh apa aja, yang penting kita nggak gampang menyerah ya, dengan jiwa yang sehat segala macam problem yang ada di depan mata. Karena menurutku hidup tuh isinya masalah kapan kita happy, masalah kapan kita susah. Jadi ketika kita menghadapinya kita siap karena kita sehat jiwa dan raga. Yuk komunitasnya menjadi terus besar dan terus solid. Itu sih harapannya. Udah pokoknya maunya seluruh Indonesia bisa sehat lahir dan batin dengan Zumba. Sip. Bukan tanpa alasan Asri begitu cintai olahraga ini. Selain menyehatkan tubuh, olahraga Zumba ini juga membuat berat badan Asri turun drastis dari 86 kilo menjadi 65 kg. Tentu saja hal ini tak bakal terjadi jika tak dibarengi dengan pola hidup yang sehat pula. Iya, puasa Senin Kamis itu kurang lebih menjaga makan kita. Nah, jadi otomatis tadi ya kayak nutrisi itu nggak terlalu berlebihan. Nah, yang kedua juga makan tuh sehari 3 kali. Nggak ada 4, nggak ada 5. Jadi nggak ada somai di tengah, nggak ada bakso di sore, nggak ada mie rebus di malam. Nah, nggak ada bakpao di pagi ya gitu. Jadi udah sehari makan 3 kali aja. Itu tadi ya. Nah, kalau di selingan-selingan pengen makannya buah. Karena buah gampang dicerna. Atau minum air putih yang banyak. Nah, terus juga hindari gula berlebih. Udah itu aja. Jadi tips saya selain saya berzumba seminggu 3 kali minimal. Tadi puasa Senin Kamis. Kemudian tadi ya makan sehari 3 kali. Bukan 4 atau 5 kali yang tadi ya. Bakso di tengah, somai di sore, nasi goreng di malam ya Mas. Si Mas nasi goreng di malam ya Mas. Kopi di tengah-tengah gitu enggak. Jadi ya itu. Maunya jadi kelihatan seger terus. Karena Zumba tuh nggak boleh berhenti. Jadi itu harus pokoknya di bawah 55 menit berzumba. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Ya Zes, di bawah 55 menit kan ya Zes? Zumba nggak boleh. Ya maksudnya ya pokoknya nggak boleh lebih dari 1 jam Zumba itu. Gitu. Karena memang karena konsisten. Jadi bisa bahaya juga. Ya gitu deh. Maunya jadi kelihatan seger terus. Karena Zumba tuh nggak boleh berhenti. Jadi itu harus pokoknya di bawah 55 menit berzumba. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Ya Zes, di bawah 55 menit kan ya Zes? Zumba nggak boleh, ya maksudnya ya pokoknya nggak boleh lebih dari 1 jam Zumba itu. Gitu. Karena memang karena konsisten. Jadi bisa bahaya juga. Ya gitu deh. Make up on itu harus ada bulu mata. Udah. Jadi bulu mata itu sama aku dibawa tidur. Jadi di luar rumah justru nggak on, di rumah justru lebih on aku. Karena buat suami ya, gitu. Justru suamiku kalau di rumah nggak pakai bulu matanya kemana gitu. Iya karena saking on terus. Ya gitu. Thank you ya, udah bareng-bareng Asri Ulas hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan.
Semoga semua juga diberikan jadi sehat, nggak ada mental down ya. Jadi hindari itu deh, karena itu paling bahaya. Mental down itu bisa menghancurkan cita-cita, bisa menghancurkan mimpi. Jadi jangan pernah dekat-dekat dengan mental down. Kita bisa selalu semangat terus hadapi hidup.